Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel kami, Selayun Channel. Kali ini kita akan membahas beberapa timeline yang sudah lewat, yang banyak yang beredar di masyarakat, bahwa honorer kena efisiensi anggaran, jadi tenaga honorer banyak yang akan di PHK. Nanti ada di video ini ada penjelasan Menteri Keuangan bersama Ketua DPR RI eh, akan menjelaskan bahwa apa saja yang akan eh, honorer mana saja yang kena PHK. Baik, rekan-rekan media sekalian, pada hari ini pimpinan DPR RI meminta kepada pemerintah, dalam hal ini Kementerian Keuangan, tadi kita sudah mengadakan rapat konsultasi antar pimpinan sehubungan dengan rekonstruksi anggaran dan relokasi anggaran yang selama 2 hari ini sudah dilakukan antara pihak pemerintah dan mitra komisi-komisi di DPR. Nah, untuk itu, untuk kemudian hasilnya akan diterangkan kepada masyarakat, juga kemudian untuk meluruskan persepsi-persepsi yang mungkin perlu diluruskan, sehingga tidak terjadi simpang siur di masyarakat. Nah, untuk itu kami persilakan kepada Ibu Menteri Keuangan untuk menjelaskan beberapa poin yang menjadi juga pertanyaan masyarakat selaku konstituen kami kepada DPR, dan tadi kami sudah sampaikan kepada pihak pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan untuk meluruskan dan menjawab. Waktu kami persilakan. Terima kasih Dasko dan pimpinan. Nah, itu penyampaian Ketua DPR RI bahwa nanti akan dijelaskan oleh Ibu Menteri Keuangan. Nah, ada beberapa kriteria yang disampaikan Ibu Menteri Sri Mulyani, nanti akan disampaikan bahwa yang kena PHK itu hanya ada beberapa kategori. Untuk honorer kementerian itu dan lembaga itu tidak berdampak dengan PHK. Berikut penjelasan Ibu Menteri DPR. Kami akan menyampaikan beberapa penjelasan terkait dengan berkembangnya berita yang sekarang ini atau akhir-akhir ini muncul di masyarakat. Pertama, terkait berita mengenai pemutusan hubungan kerja atau PHK honorer di lingkungan kementerian dan lembaga. Dengan ini disampaikan bahwa tidak ada PHK tenaga honorer di lingkungan kementerian dan lembaga. Kami memastikan bahwa langkah efisiensi atau dalam hal ini rekonstruksi dari anggaran-anggaran kementerian lembaga tidak terdampak terhadap tenaga honorer. Untuk itu akan dilakukan penelitian lebih lanjut langkah efisiensi kementerian lembaga tersebut agar tidak mempengaruhi belanja untuk tenaga honorer dan tetap menjalankan sesuai arahan Presiden, yaitu pelayanan publik yang baik. Mengenai berita munculnya terkait beasiswa Kartu Indonesia Pintar, kami tegaskan bahwa beasiswa Kartu Indonesia Pintar tidak dilakukan pemotongan atau pengurangan. Untuk mendapatkan data, jumlah penerima beasiswa Kartu Indonesia Pintar untuk tahun anggaran 2025 adalah sebesar 1.040.192 mahasiswa penerima beasiswa Kartu Indonesia Pintar. Jumlah anggaran untuk beasiswa Kartu Indonesia Pintar untuk 1.040.192 mahasiswa tersebut adalah sebesar 14.698 miliar rupiah. Anggaran tersebut tidak terkena pemotongan dan tidak dikurangi. Dengan demikian, seluruh mahasiswa yang telah dan sedang menerima beasiswa KIP Kartu Indonesia Pintar dapat meneruskan program belajar seperti biasanya. Sementara itu, beasiswa lain yang sedang berjalan yaitu 40.030 siswa beasiswa penerima LPDP, Kemendikti Saintek yaitu beasiswa pendidikan Indonesia, dan
Beasiswa Indonesia Bangkit di bawah Kementerian Agama juga tetap berjalan sesuai dengan kontrak beasiswa yang sudah dilakukan. Keempat, mengenai atau terkait bantuan operasional pendidikan ke perguruan tinggi. Karena kriteria efisiensi kementerian lembaga yang kita lakukan menyangkut kriteria-kriteria aktivitas, yaitu perjalanan dinas, seminar, ATK, peringatan dan perayaan serta kegiatan seremonial lainnya, maka perguruan tinggi akan terdampak pada item belanja tersebut. Langkah ini tidak boleh, saya ulangi, tidak boleh mempengaruhi keputusan perguruan tinggi mengenai UKT yang dalam hal ini baru akan dilakukan untuk tahun ajaran baru tahun 2025-2026, yaitu nanti pada bulan Juni atau Juli. Pemerintah akan terus meneliti secara detail anggaran operasional perguruan tinggi untuk tidak terdampak sehingga tetap dapat menyelenggarakan tugas pendidikan tinggi dan pelayanan masyarakat sesuai amanat perguruan tinggi tersebut. Kelima, mengenai tunjangan kinerja dosen. Saat ini di dalam data ada 97.734 dosen dari 4 kategori dosen, yaitu dosen yang ada di bawah perguruan tinggi badan hukum atau PTN-BH. Mereka ini telah dan terus mendapatkan tukin atau remunerasi dosen sesuai standar PTN-BH. Untuk perguruan tinggi yang kategori BLU, Badan Layanan Umum, yang telah menerapkan sistem remunerasi, para dosennya juga telah menerima remunerasi atau tukin. Sedangkan dosen yang di PTN BLU yang belum menerapkan remunerasi bersama-sama dengan dosen yang ada di PTN Satker, perguruan tinggi negeri Satker di lingkungan Kemendikti Sayentek, dan dosen PNS Lembaga Layanan Dikti atau Sebelum kita LLDikti lanjut di yang saat video, ini menerima tunjangan ada profesi sebenarnya poin yang akan disampaikan diberikan Ibu tunjangan Menteri Sri Mulyani kinerja pada saat atau remunerasi rapat, seperti yaitu tadi yang di PTN BLU, tidak dengan memilih tetap memperhatikan tunjangan kategori honorer profesi. yang Jadi mereka akan sudah mendapatkan tunjangan profesi tapi PHK atau belum tidak tunjangan kinerja atau remunerasi. langsungkan lagi Saat ini kami perjanjiannya. sedang Itu memproses adalah tidak penghitungan memiliki dan kemampuan yang sesuai pendataan, dengan jabatan. dan Perpres sedang Kemudian juga yang dalam kedua proses itu tidak untuk memiliki pengalaman kerja difinalkan. yang relevan. Keputusan Kemudian mengenai tidak tukin memiliki dari pendidikan yang sesuai dengan dosen PTN Satker di lingkungan yang di PHK. Ibu Sri Kemenristek, Mulyani juga menegaskan Kemendikti bahwa Sayentek, pemerintah PTN akan ya, memberikan dosen di kesempatan PTN kepada Satker honorer lingkungan yang Kementerian memenuhi kriteria Dikti untuk Sayentek, diangkat menjadi kemudian PNS atau dosen pegawai negeri PTN sipil. Jadi, BLU yang Ibu belum Menteri Keuangan menerapkan menjelaskan remunerasi, bahwa tidak semua dan honorer dosen itu PNS akan di LL Dikti PHK. serta dosen Jadi, KL lainnya menurut Ibu Sri mengenai Mulyani, tukin hanya sedang honorer dalam yang tidak proses memenuhi kriteria finalisasi tertentu yang akan Perpres PHK. yang akan Jadi, yang akan diselesaikan dalam dievaluasi waktu dekat. itu Mungkin demikian yang kami tenaga-tenaga bisa honorer sampaikan, yang seperti tidak pimpinan memiliki DPR, kemampuan terkait beberapa dalam isu yang sekarang mengisi ini jabatan, sedang kemudian dibahas tidak atau memiliki dibicarakan pengalaman publik. kerja Terima yang kasih. tepat, Assalamualaikum warahmatullahi kemudian wabarakatuh. tidak memiliki Baik, teman-teman media sekalian, mungkin Artinya, ada beberapa di sini pertanyaan dari apabila ada teman-teman media honorer kepada yang pihak selama ini pemerintah dalam ini Kementerian hanya Keuangan. Apabila dirasa numpang ada nama yang tadi belum dan jelas, tidak untuk memiliki supaya lebih kemampuan jelas lagi dalam di segi kepada jabatan, masyarakat, itu akan kena saya PHK persilakan dan akan dengan kena evaluasi. tertib. Demikian. Kita lanjut di video. Dari mana? Ya, boleh.
untuk langkah saat ini itu kan tidak dilakukan pengurangan total belanja negara. Jadi yang ada adalah direfocusing, sehingga dampak secara agregat terhadap perekonomian tentu tergantung dari masing-masing. Kalau realokasinya pada aktivitas yang menimbulkan multiplier efek yang sama atau bahkan lebih besar, dampak kepada perekonomian akan jauh lebih baik. Jadi nanti kita akan lihat dari sisi langkah-langkah ini. Tapi kami terus melakukan tentu saja monitoring dari langkah-langkah ini. Terutama tentu dari kecepatan nanti untuk melakukan belanja selanjutnya. Namun sebetulnya spirit untuk membangun efisiensi dari birokrasi itu akan tetap dipertahankan. Karena itu penting bagi penyelenggaraan birokrasi yang baik dan efisien. Terima kasih. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. DPR, kami akan menyampaikan beberapa penjelasan terkait dengan berkembangnya berita yang sekarang ini atau akhir-akhir ini muncul di masyarakat. Pertama, terkait berita mengenai pemutusan hubungan kerja atau PHK honorer di lingkungan kementerian dan lembaga. Dengan ini disampaikan bahwa tidak ada PHK tenaga honorer di lingkungan kementerian dan lembaga. Kami memastikan bahwa langkah efisiensi atau dalam hal ini rekonstruksi dari anggaran-anggaran kementerian lembaga tidak terdampak terhadap tenaga honorer. Untuk itu akan dilakukan penelitian lebih lanjut langkah efisiensi kementerian lembaga tersebut agar tidak mempengaruhi belanja untuk tenaga honorer dan tetap menjalankan sesuai arahan Presiden, yaitu pelayanan publik yang baik. Remunerasi dengan cara Mengenai mendata semua dosen berita yang munculnya berafiliasi terkait kepada Menteri beasiswa Kartu Indonesia Pintar. dengan Kami akan tegaskan diberikan bahwa tunjangan kinerja. beasiswa Selain Kartu tunjangan Indonesia kinerja, di Pintar sini juga dosen sudah tidak dilakukan pemotongan atau pengurangan. beberapa tahun belakangan ini Untuk sudah mendapatkan data, tunjangan profesi. jumlah penerima Jadi, beasiswa para Kartu dosen Indonesia Pintar luar biasa untuk ya. tahun anggaran 2025 Kebijakan pemerintah berpihak. adalah Karena sebesar memang harus seperti ini. Dosen, guru harus ada tunjangan profesi. 1.192 Karena tidak ada dosen, tidak mahasiswa ada guru, penerima beasiswa tidak akan Kartu bisa Indonesia bangsa ini cerdas. Pintar. Jumlah anggaran Oke, untuk beasiswa cukup Kartu sekian Indonesia video kali Pintar ini. untuk Terima kasih atas, 1.040.192 mahasiswa tersebut atensinya. adalah sebesar Mohon dukungannya 14.698 miliar serta share rupiah. di semua sosial Anggaran sosmed tersebut teman-teman. tidak Akhir terkena kata, pemotongan salam dan Selayung. tidak dikurangi.